Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat semangat sekali dan antusias luar biasa. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktunya dan juga sangat luar biasa acara OSIS Putri SMK Al-Miftah. Saya sangat mengapresiasi SMK Al-Miftah bisa. Saya tanya kabar dulu ya. Bagaimana kabarnya semua? Silakan dijawab. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya tanya lagi, biar tidak ngantuk dan biar di belakangnya dikonsentrasi. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. SMK pasti bisa. Bisa. Saya sangat bersyukur sekali ya bisa bertatap muka dengan santri, notabene santri ini. Kenapa? Karena santri adalah fondasi utama untuk membangun peradaban-peradaban utamanya yang ada di Madura. Kalian adalah generasi. Jadi santri harus semangat dalam menulis, semangat membuat karya apapun, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Nanti saya di sini akan memberikan materi karena temanya adalah pelatihan karya tulis ilmiah, menulis, bahwa saya menulis itu tradisi mengisi intelektual. Nanti saya akan membahas tentang karya fiksi dan non-fiksi. Dan saya yakin santri sudah terbiasa menulis. Entah itu menulis buku harian, menulis curhatan dan lain sebagainya. Mengapa harus menulis? Karena hasil survei oleh Max Johnson bahwa di Amerika Serikat itu 90% saat ini kita setiap hari membaca sebuah tulisan, utamanya sosial media. Tidak menutup kemungkinan kalian setelah pulang dari sini semuanya bahkan rata-rata memegang HP. Dan di sosial media pasti ada yang namanya tulisan, entah itu status dan lain sebagainya. Maka kenapa di sini santri perlu menulis agar santri itu bisa dipandang bahwa santri bisa merubah dunia melalui tulisan. Apa yang mau ditulis terserah kalian. Bisa itu berupa makalah, bisa berupa kertas kerja, bisa berupa artikel. Barangkali untuk yang masih MTS masih belum pengalaman ya apa makalah, apa artikel. Tapi untuk yang kelas 3, karena kalian mempersiapkan diri menjadi calon mahasiswi, maka harus bertatap muka dulu, harus bersingkrama dengan yang namanya karya tulis ilmiah yang bersifat non-fiksi nanti. Kita saat ini sedang berada di zaman milenial, di mana kita selaku santri harus bisa menciptakan sesuatu, baik itu dari segi tulisan ataupun karya-karya yang lain, agar kita dikenal bahwa kita mampu merubah peradaban-peradaban dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Kalian yang saat ini sudah mampu menulis artikel, silakan kembangkan setiap hari, tulis apa saja yang ingin kalian tulis. Nanti secara bertahap kalian akan pasti sendiri dalam menulis. Kenapa harus menulis? Karena serba digital. Apalagi SMK, sekalipun jurusan tata busana, saya yakin SMK Al-Miftah Panyepen sudah tahu yang namanya digital atau TIK. Sekalipun nanti kalian misalnya tidak disediakan laptop di sini, bisa kalian rangkai segala tulisan kalian itu di buku.
Nanti setelah sampai di rumah bisa kalian ketik ulang. Siapa tahu suatu saat nanti hasil karya-karya itu bisa menjadi sebuah tulisan yang sangat luar biasa. Kemudian santri sangat berperan untuk merubah masa depan bangsa dengan tulisan. Silakan yang pintar berpuisi misalnya. Ada. Pasti banyak. Karena yang saya tahu rata-rata santri itu kerjaannya adalah menulis. Makanya rata-rata santri tulisannya bagus. Berarti yang nggak bagus santri ya Bu? Pakai tulis pakai doa. Padahal mati lampu. Pakai mati ya. Tidak apa-apa. Lanjut, bagaimana sih caranya menulis? Apakah semua di sini punya hobi? Punya. Pasti punya. Saya yakin ada yang punya hobi sering menulis. Untuk lebih menciptakan tulisan yang bagus, silakan cintai membaca buku. Jika di sini disediakan ruang perpustakaan, cintai membaca buku, entah itu buku karya ilmiah, novel, cerpen dan lain sebagainya. Dari kalian membaca buku, nanti kalian akan mempunyai banyak sekali pengalaman-pengalaman atau wahana-wahana untuk menciptakan tulisan sendiri. Bagaimana tulisan-tulisan kalian itu bisa menjadi lebih baik. Jika di sini sudah disediakan ruang perpustakaan, silakan sisakan waktu jam istirahat itu sekalipun 10 menit membaca dan mencintai buku. Kemudian catat setiap keinginan kita, karena keinginan itu adalah doa. Saya yakin setiap dari kalian ini pasti punya keinginan. Bagaimana sih cara mewujudkan keinginan tersebut? Silakan catat mulai dari sekarang. Yang kalian inginkan itu apa? Keinginan adalah doa. Silakan dicatat. Kuncinya adalah percaya dan terus semangat bahwa setiap keinginan kalian itu suatu saat akan terkabul. Dari keinginan-keinginan yang sudah kalian catat, saya yakin di situ nanti akan menghasilkan sebuah tulisan, baik itu berbentuk esai, puisi maupun keluh kesah yang lain. Kemudian silahkan disunting. Disunting itu diperbaiki. Siapa yang menyunting? Silahkan kalian mencari mentor, seseorang yang bisa menyunting hasil karya kalian untuk bisa diperbaiki. Silakan menyuruh kakak tingkat misalnya yang dianggap mampu dalam membuat karya tulis ilmiah. Silakan kasih hasil karya kalian untuk kemudian disunting, dan setelah ada penyuntingan nanti lakukan sebuah revisi. Baru setelah direvisi, kalau sudah dianggap bagus tulisannya, nanti bisa kalian kirim. Kalau di sini ada mading, disediakan mading ya? Ada, pasti ada. Silakan mading itu kalian isi. Biasanya di mading ada tim redaksi. Ada ketua redaksi, ada sekretaris, ada editor dan lain sebagainya. Kalian bisa memberikan naskah kalian, bisa mengirim naskah kalian kepada sekretaris, kemudian sekretaris nanti bisa memberikan kepada editor untuk mengedit, tetapi tidak secara keseluruhan harus mengedit isi dari tulisan, hanya mengedit bahasa, struktur, ejaan dan lain sebagainya. Karya tulis itu ada dua, ada fiksi, ada non fiksi. Kalian pernah nonton sinetron? Selalu, biasanya setelah sinetron selesai akan muncul bacaan atau tulisan. Cerita ini hanya berupa fiktif belaka. Jadi, karya fiksi itu hanya sebuah cerita atau khayalan atau imajinasi yang dihasilkan oleh seseorang. Seperti halnya novel, cerpen, itu masuk kepada karya fiksi. Fiksi itu bersifat cerita, bersifat narasi. Silahkan yang sering membaca novel, sering membuat puisi, berarti itu nanti disebut sebagai karya fiksi. Kemudian apa itu karya non-fiksi? Non-fiksi itu adalah berupa karya-karya ilmiah, seperti buku-buku yang ada di ruang perpustakaan.
buku paket itu termasuk buku non fiksi. Jadi berbeda antara buku fiksi dengan non fiksi itu berbeda. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah itu merupakan karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan dan penelitian dalam bidang tertentu disusun dengan metode-metode yang ada. Jenis-jenis karya tulisan ilmiah itu sebenarnya banyak. Ada makalah, barangkali yang sudah MA kelas 3, makalah itu sudah ada sejak MA kelas 2 ya, yang disebut juga dengan artikel. Hanya saja nanti susunannya berbeda. Di sini ada papan, nanti akan saya jelaskan. Makalah itu adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Jadi bukan mengenai suatu perasaan kalau makalah, ya, tetapi sesuai dengan data-data yang ada di lapangan. Ada kertas kerja. Jadi jenis-jenis karya tulis ilmiah itu ada kertas kerja. Kertas kerja hampir sama sebenarnya dengan makalah, namun penjabarannya hanya untuk lebih mendetail tentang sebuah pekerjaan. Kemudian ada skripsi. Skripsi ini nanti untuk mahasiswa adalah tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Strukturnya bagaimana? Sama seperti halnya makalah. Kemudian artikel, hanya saja bedanya nanti di bab 4 ada metodologi penelitian. Kemudian bagaimana cara menulis karangan fiksi? Yang pertama ada pendahuluan. Sebentar ya. Karena yang kelas 3 adalah calon mahasiswi. Amin. Insya Allah kuliah semua ini karena ini sudah ada kampusnya. Sedikit saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membuat karya berupa makalah atau artikel. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini nanti diisi latar belakang, kemudian rumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan. Apa sih sebenarnya isi latar belakang? Saya ambil contoh, misalnya nanti kalian akan membuat makalah atau artikel tentang najis. Anggaplah tulisan kalian nanti tentang najis. Maka di latar belakang ini nanti kalian membahas sebenarnya najis itu definisinya apa, kemudian yang terjadi di masyarakat itu najis bagaimana, kemudian hukum-hukum najis itu bagaimana. Jadi latar belakang itu adalah kenapa alasan kalian itu mengambil materi tentang najis. Saya ambil najis karena di sini santri pasti lebih banyak yang tahu. Kemudian rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya nanti ada 3, karena di sini materinya adalah tentang najis. Contoh definisi najis. Apa definisi najis? Rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Kemudian apa saja macam-macam najis? Anggaplah 2 rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama adalah apa definisi najis. Kemudian rumusan masalah yang kedua apa saja macam-macam najis. Kemudian ada tujuan. Tujuan adalah jawaban dari rumusan masalah. Berarti kalau rumusan masalahnya ada 2, maka di tujuan juga harus ada 2. Jawaban dari rumusan masalah. Berarti di tujuan nomor 1 jawabannya bagaimana? Najis ya lah. Jawaban dari rumusan masalah untuk mengetahui definisi najis. Paham? Paham. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam najis. Nah, karena di sini di rumusan masalah ada 2, maka
di tujuan penulisan juga harus ada dua. Yang kedua, isi dan pembahasan. Nanti di sini ada di bab 2. Isi atau pembahasan. Karena yang menjadi rumusan masalah adalah definisi najis dan apa saja macam-macam najis, maka di dalam isi atau pembahasan kalian tidak boleh menyimpang dari kedua materi ini. Karena rumusan masalah yang kalian angkat hanya dua. Silakan di sini yang A pembahasannya adalah definisi najis. Tetapi di sini kalian boleh mengambil beberapa kutipan menurut siapa saja terserah. Karena definisi najis itu banyak. Kemudian yang kedua, macam-macam najis. Tetap. Jadi karena rumusan masalahnya ada dua, maka tujuan juga harus ada dua. Jadi pembahasan atau diisi nanti kalian juga harus memuat dua. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan apa isinya? Ya, kesimpulan dari materi yang ada di sini. Kesimpulan dari definisi najis dan macam-macam najis. Kemudian di sini nanti akan ada saran. Di sini ada penutup, ada saran. Apakah bisa dipahami? Insyaallah. Yang kelas 3 utamanya? Insyaallah. Insyaallah ya. Ya. Sebagai persiapan memasuki bangku kuliah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Sampai kenal. Kenalan nanti. Makasih Bu. Bagaimana menulis artikel sama, hanya saja susunannya yang berbeda. Nanti kalau di makalah kalian ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup yang diisi dengan kesimpulan. Ini adalah susunan membuat artikel. Sebenarnya sama, hanya saja susunannya yang berbeda. Kalau di makalah menggunakan bab, kalau artikel langsung seperti ini, A, B, C. Atau kalau tidak menggunakan angka, silakan nanti menggunakan 1, 2, 3. Paham ya? Nah, kemudian ciri-ciri karya tulis ilmiah yang baik. Yang pertama yaitu reproduktif. Reproduktif itu artinya betul-betul dihasilkan oleh penulis. Memang betul-betul dihasilkan atau diperoleh data dari lapangan. Jadi bukan plagiasi atau menjiplak. Jadi reproduktif, hasil karya sendiri. Kemudian tidak ambigu, artinya tidak a priori, tidak membingungkan. Karena straightforward work itu perlu biar orang yang membaca tidak merasa bingung. Jadi bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah itu harus tetap konsisten. Kalau di atas menggunakan penulis, maka sampai ke bawah kata-kata kalian tetap menggunakan penulis. Jika di bagian awal kalian sudah menggunakan kata-kata peneliti, maka konsisten sampai ke bawah tetap menggunakan kata-kata peneliti. Anggaplah kalian menggunakan bahasa saya, maka di paragraf kedua jangan menggunakan bahasa aku. Itu yang dimaksud konsisten. Artinya kalau di atas sudah menggunakan saya, maka sampai selesai penggunaan bahasanya tetap saya. Paham ya? Kemudian tidak emotif. Artinya tidak emotif itu tidak menyampaikan cerpen atau puisi. Jadi tidak boleh emotif, tidak boleh terbawa perasaan. Harus betul-betul sesuai dengan yang ada di lapangan. Kalau di lapangan misalnya betul-betul tidak efektif yang kalian teliti, maka isi dari pembahasan nanti menyatakan bahwa memang tidak efektif. Saya kasih contoh, misalnya kalian meneliti proses pembelajaran bahasa Arab di kelas 2 SMK. Contoh ya, kalian mengadakan observasi langsung ke kelas. Oh, karena kalian merasa sangat kasihan dan kebetulan yang mengadakan diskusi pada waktu itu adalah sahabat atau teman karib, maka di hasil penelitiannya sekalipun tidak kondusif, sekalipun tidak berjalan lancar dan bagus, kalian menyatakan bahwa itu berjalan dengan lancar dan bagus. Tidak, jadi tidak boleh terbawa perasaan. Yang kalian tahu selama ini emosi itu apa?
Amarah ya? Karena di sini ada kata-kata emotif, maka saya menanyakan yang kalian tahu selama ini. Bahkan setiap saya bertanya kepada siswa saya, apa sih sebenarnya emosi itu? Marah, Bu. Sebenarnya emosi itu adalah perasaan. Perasaan apa? Perasaan apa saja? Entah perasaan senang, perasaan marah, perasaan kecewa, dan lain sebagainya. Jadi emosi itu atau emotif bukan perasaan marah. Perasaan apa? Emotif itu bersifat umum. Khususnya apa? Banyak, yaitu marah, kecewa, bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Itu masuk kepada emosi atau emosi. Nah, jadi yang selama ini mengartikan bahwa emosi atau emotif itu adalah perasaan marah, silakan bisa diubah bahwasanya emotif itu bersifat umum, bisa juga merasa marah, merasa jengkel, merasa senang, sedih, dan bahagia. Semua segala perasaan masuk kepada yang namanya emotif atau emosi. Nanti kalau kalian masih SMA dulu menyatakan dan tetap teguh pendirian bahwasanya emosi itu adalah perasaan marah. Tetapi setelah berada di bangku kuliah, setelah membaca buku psikologi umum, ada di bab 1, ternyata emotif atau emosi itu adalah sebuah perasaan yang sedang kita rasakan. Entah itu marah, benci, dan lain sebagainya, semuanya ternyata masuk kepada emosi. Kemudian menggunakan bahasa baku. Saya mau tanya, apa bahasa baku? Bahasa resmi yang sesuai dengan ejaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadi karya tulis ilmiah itu kalian tidak boleh menggunakan kata aku, harus menggunakan saya, penulis atau peneliti. Tidak boleh menggunakan bahasa SMS. Kalau apa? Rumah ditulis umah dan lain sebagainya, biar lebih keren misalnya. Tidak boleh. Kata bakunya, saya mau tanya, adek dengan adik itu yang baku yang mana? Adik. Adek dengan adik yang baku yang mana? Adik. Adik ya? Ya. Zaman dengan zaman berbeda. Ada yang baku, ada yang tidak baku. Yang tidak baku yang mana? Zaman. Jadi simpel ya untuk bisa membedakan. Kemudian malas, males, jadi berbeda. Jadi dalam karya tulis ilmiah kita tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang tidak resmi. Jadi secara keseluruhan harus menggunakan bahasa yang baku. Kemudian menggunakan kaidah keilmuan. Artinya jika kalian mampu dalam memberikan bahasa populer, silakan kalian selipkan sedikit bahasa populer. Kenapa? Karena ini penting bahwasanya kalian itu betul-betul mempunyai kapasitas. Yang saya jelaskan di papan tulis paham tidak? Paham ya? Saya ulangi lagi, silahkan dipahami dengan betul biar nanti kalian setelah menjadi mahasiswa tidak merasa terbebani ketika ada tugas. Bahwasanya di artikel atau makalah nanti kalian pasti akan bertemu dengan ini. Dan ini tugas itu memang wajib untuk mahasiswa. Saya langsung kepada makalah saja ya, karena kalau mahasiswa tidak sering menulis artikel kecuali mau dikirim ke koran dan lain sebagainya. Jadi pendahuluan itu ada di bab 1. Pembahasan atau isi ada di bab 2. Kemudian kesimpulan ada di bab 3. Pendahuluan isinya ada latar belakang mengapa kalian itu mengambil materi tentang narkoba. Silakan sekilas kalian jelaskan sebenarnya narkoba itu apa dan bagaimana yang terjadi di masyarakat. Begitu ya. Di latar belakang. Mohon maaf saya ulangi lagi biar kalian yang kelas 3 lebih mentah. Kemudian di rumusan masalah, kalau materinya tentang narkoba atau najis seperti yang saya contohkan tadi, di rumusan masalah tetap sesuai dengan materi. Karena di sini yang saya contohkan tadi najis, rumusan masalah itu berupa pertanyaan apa terserah kalian. Karena materinya adalah tentang najis, maka pertanyaannya apa definisi najis? Sudah. Kemudian apa saja macam-macam najis? Sudah ya. Kemudian di
bagian ketiga ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan adalah jawaban dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 2, maka di tujuan penulisan juga ada 2. Jadi ini jawaban ya. Semua tujuan penulisan pasti untuk mengetahui, untuk mendeskripsikan, pasti seperti itu nantinya. Tetapi khusus untuk makalah nanti pasti tidak lepas dari ini. Untuk mengetahui definisi najis, untuk mengetahui macam-macam najis. Kemudian di bab 2, karena di sini rumusan masalahnya yang diangkat hanya 2, maka di bab 2 juga ada 2 pokok pembahasan. Yang pertama tentang definisi najis, yang kedua tentang macam-macam najis. Kemudian di bab 4 berisi kesimpulan, yaitu penutup dan saran. Kesimpulan dari ini, dari pembahasan yang sudah kalian bahas, definisi najis itu apa, kemudian macam-macam najis itu ada berapa, disimpulkan di sini. Kemudian dikasih saran. Ini belum lagi footnote dan lain sebagainya ya. Kalau saya sampai memberikan penjelasan ke footnote dan lain sebagainya, kita harus mempunyai imajinasi. Saya kasih strategi. Ini mau ditulis apa tidak? Sudah ya? Cara cepat kalian bisa menghasilkan karya non-fiksi, seperti halnya novel, cerpen, esai, dan lain sebagainya. Ada yang suka berpuisi? Suka. Saya kasih contoh. Silakan ciptakan beberapa kata dulu. Bangku, buku, bolpen, apa saja yang ada di sini terserah kalian. Silakan sesuatu yang ada di pandangan kalian. Kipas angin. Papan. Sudah ada 4 kata. Dari 4 kata di sini bisa menghasilkan beberapa kalimat, beberapa paragraf, beberapa puisi, beberapa cerpen. Jika kalian setiap hari melatih membuat seperti ini. Coba dirangkai dari bangku, buku, bolpen, kipas angin. Sehingga dari keempat kata di sini menjadi sebuah tulisan yang sangat luar biasa sekali. Setiap pagi aku selalu menyendiri, duduk di bangku seorang diri, hanya ditemani sebuah buku. Bahkan hasil dari penjualan majalah An-Nisa itu selama 3 tahun lebih menghasilkan uang sekitar 6 juta lebih. Dan itu sudah disumbangkan ke masjid ya, karena rencananya dulu dirapatkan dengan pihak kampus, akan dialihkan kepada kampus oleh BEM pada tahun 2010 itu, biar tidak atas nama majalah An-Nisa Kebun Baru, atas nama kampus, biar dikasih izin. Tetapi ternyata tidak ada penerusnya di kampus, jadi sampai sekarang masih tertidur panjang. Seandainya ada yang bisa membangunkan, itu masih bisa dibangunkan kembali, karena file-filenya masih ada. Dan terpaksa hasil uang dari majalah dan mading itu kami sumbangkan kepada masjid. Ya, seandainya ada yang meneruskan di bagian kampus, enak, karena pada saat itu kami sudah berbicara dengan pihak kampus agar majalah An-Nisa dan mading Nisa itu direkrut oleh kampus, dialihkan kepada kampus atas nama kampus, bukan atas nama pondok pesantren. Semoga kalian nanti suatu saat bisa menghasilkan novel yang sangat luar biasa, menghasilkan tulisan yang sangat luar biasa dan lain sebagainya. Amin. Ya. Kalau kalian ada waktu bisa ikut karya tulis ilmiah di berbagai provinsi, banyak jenis-jenis lomba, dan uang yang diperoleh atau penghargaan yang diperoleh itu kalau karya tulis ilmiah sangat besar ya. Makanya ini adalah peluang bagi kalian. Silakan semangat dari sekarang, tulis segala sesuatu yang ingin kalian tulis. Jika kalian tidak mampu menulis makalah atau artikel, silakan kalian menulis sesuatu yang mampu. Oh, saya hanya bisa puisi, Bu. Silakan ditulis. Sekarang kebetulan ada lomba puisi nasional.
Bahkan itu penghargaannya biasanya besar. Jadi tidak boleh malas, apalagi kalian nanti kalau sudah pulang, pasti sudah buka HP semua. Silakan jangan hanya update status lebay, hari ini saya lagi galau dan lain sebagainya. Silakan sambil buka Google, barangkali di situ ada banyak informasi aktual bahwasanya pada saat kalian ada di rumah itu ada lomba karya tulis puisi, ada lomba cerpen dan lain sebagainya. Kalian yang mempunyai talenta dalam itu kan bisa mengikuti. Ya, Bu. Ada pertanyaannya Bu nanti? Oh iya. Baik, saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti saya ingin, tetapi setelah selesai sesi tanya jawab, saya menginginkan kalian hari ini bisa menghasilkan sebuah karya. Silahkan siapkan buku ya. Karya apa terserah. Yang penting kalian bisa menulis apa saja ditulis. Yang penting menghasilkan sebuah karya. Ya, kalian adalah santri, kalian adalah calon masa depan, dan tidak menutup kemungkinan yang akan menggantikan ibu ini nanti adalah kalian. Ya, karena takdir tidak ada yang tahu. Sekalipun kalian santri, oh saya malas Bu, masa saya harus kuliah di sini, tidak gaul Bu dan lain sebagainya. Banyak yang keluar ya Bu kalau sudah kelas 3. Iya. Saya berharap bukan karena saya alumni STAIMU ya, tidak, tetapi perlu kalian tahu bahwa barokah pesantren itu sangat luar biasa. Silahkan yang nanti kelas 3 lulus tidak perlu jauh-jauh. Di sini sudah ada kampus yang biayanya sangat ekonomis sekali. Kalian kalau masih mau keluar silahkan pikirkan beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kalau saat ini kalian masih belum punya sepeda, kalian harus punya sepeda kalau ke Pamekasan ya. Kecuali jurusan yang mau kalian ambil itu memang tidak ada di sini ya. Kalau semisalnya sama-sama jurusannya ada, silahkan mengambil di sini saja. Karena kesuksesan seseorang itu tidak dipandang karena mereka kaya, karena mereka pintar dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan orang yang tidak pintar itu bisa sukses. Karena takdir itu masih belum terbaca saat ini. Kalian masih mempunyai masa depan yang sangat panjang sekali. Silakan semuanya kuliah nanti yang sudah kelas 3 ini. Saya yang ada di sini murni 100% lulusan pesantren. Bahkan mulai dari MI sampai S1, kalau saya kenalan dengan teman dan lain sebagainya, tertawa. Kenapa? Karena ijazah saya semuanya kebun baru. Dibilang penghuni tetap. Tetapi barokahnya pesantren itu sangat luar biasa. Ini barangkali menjadi acuan bagi kalian ya. Saya kuliah S2 itu bukan karena saya punya uang, tidak. Hanya berangkat dengan percaya diri, kemudian bismillah dan yakin, semuanya pasti berjalan dengan lancar. Kalau kalian punya semangat, kalian punya keinginan, sekalipun kalian tidak punya uang, nanti uang akan mengikuti sendiri. Yang penting kalian punya semangat yang sangat luar biasa untuk menjadi orang yang sukses. Paham ya? Nah, silakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memajukan kampus yang ada di pondok pesantren ini? Jadi tugas kita adalah memajukan masalah kesuksesan. Nanti berkahnya pesantren akan mengalir sendiri. Ini alumni STAIMU loh ibunya kalian ini. Ya, bisa berdiri di sini, bisa menjadi guru di sini, bisa menjadi pembina OSIS di sini. Ini lulusan STAIMU. Jadi banyak sekali lulusan STAIMU itu yang mampu bersaing dengan dunia luar. Saya juga lulusan STAIMU. Jadi STAIMU itu sebenarnya hebat dan luar biasa. Ya, silakan nanti kalau dari segi biaya misalnya agak kalau saya kuliah keluar masih banyak ini dan itu Bu. Silakan pertimbangkan lagi. Di sini itu lebih ekonomis. Kalian tidak perlu punya SIM, tidak perlu punya helm, tidak perlu gonta-ganti tas dan sepatu dan lain sebagainya. Ya. Jadi lebih ekonomis, lebih hemat, dan lebih pandangan itu lebih lurus ke depan. Saya yakin kalau kuliah di pesantren itu tidak banyak cobaan kayak di luar. Ya, sudah ya.
akan diisi sesi tanya jawab. Saya akhiri sampai di sini. Silakan kalau mau berkunjung dengan saya nanti, nomor telepon yang dikasih tadi adalah nomor WA. Barangkali akan ada silaturahmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Di sini saya akan membuka satu termik pertanyaan dan dengan 3 orang penanya. Silahkan untuk yang mau bertanya, perkenalkan nama, kelas berapa atau delegasi dari sekolah mana. Silahkan untuk pertanyaan kami buka. Angkat tangan. Begitupun dari OSIS ya, tidak apa-apa untuk bertanya. Silakan. Apa sih? Undangan? Gak apa-apa ya, gak usah malu. Silakan untuk bertanya. Mungkin di sini ada yang memang betul-betul ada unek-unek. Karena kita dibatasi oleh pesantren, tapi kita punya keahlian dalam potensi menulis. Jadi kayak mau minta solusi, gimana nih kak caranya buat ini, nulis ini gitu. Mungkin ada? Karena saya yakin kalian itu ada potensi untuk menulis, cuma kalian saja yang belum percaya diri. Karena memang tidak dipungkiri santri itu menulis. Ya. Silahkan. Silakan bisa Perkenalkan, nama saya Liliana, saya dari kelas 3 SMK. Bagaimana cara merangkai kata-kata yang baik. Oh, dari bagi cowok. Saya sangat apresiasi dengan keberanian Liliana. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana merangkai kata-kata yang baik sehingga bisa dibaca oleh pembaca dengan baik juga? Ada lagi? Mungkin langsung dijawab dulu ya. Ya, kalau santri pasti menanyakan kata-kata ya, karena memang setiap harinya sering curhat di buku, namanya juga santri. Bagaimana cara membuat atau merangkai kata-kata yang indah dan bagus? Saya sarankan cintai buku, perbanyak membaca buku, tapi bukan berarti nanti kalian akan menciplak atau plagiasi bahasa yang ada di buku yang merupakan karya orang lain, tidak. Tetapi itu adalah sebagai wawasan bahwa ada banyak sekali bahasa-bahasa puitis yang bisa kita gunakan untuk karya kita sendiri. Seperti halnya bukunya siapa ini? Penulis yang menciptakan, saya lupa ya karena sudah lama tidak membaca bukunya. Habibur Rahman El-Zirazi. Itu banyak sekali karyanya. Barangkali kalau kalian sering-sering membaca bukunya seseorang yang bersifat non-fiksi ya, kalau kalian suka merangkai kata-kata, perbanyak membaca buku puisi, cerpen, sehingga nanti kalian dengan sendirinya akan mempunyai banyak sekali vocab atau suku kata yang bisa kalian gunakan ketika kalian membuat karya sendiri. Saya ingin membuat puisi yang bagus, Bu. Mulai dari tulisan-tulisan kecil, mulai dari perasaan-perasaan kalian setiap harinya bagaimana, ditulis dulu. Kalau kalian konsisten setiap hari menulis itu, maka dengan sendirinya nanti kalian akan menghasilkan beberapa karya yang sangat luar biasa. Kalau dari sekarang kalian hanya mampu menulis puisi, tidak menutup kemungkinan 3 bulan lagi, kalau kalian konsisten
hari pasti kalian akan bisa membuat cerpen. Karena orang yang bisa membuat cerpen otomatis mampu membuat puisi. Tetapi orang yang ahli dalam bidang puisi, cerpen, dan esai belum tentu mampu menulis karya tulis ilmiah berupa artikel, makalah, dan lain sebagainya karena berbeda bahasa. Tetapi ada juga yang mampu kedua-duanya, mampu menggunakan bahasa puitis, mampu membuat artikel dan makalah, ada. Tetapi ada juga yang hanya mampu di bidang fiksi, ada yang hanya mampu di bidang non-fiksi. Silakan. Terima kasih kami sampaikan. Untuk pertanyaan yang kedua, ya silakan maju ke depan. Perkenalkan nama, delegasi, dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Syafa'ah dari kelas 3 SMK Wita. Di sini hari ini kan seminar tentang pelatihan karya tulis ilmiah. Kalau boleh saya tahu kenapa disebut karya tulis ilmiah gitu. Terus kalau seperti makalah, kan kalau makalah itu kalau kuliah karena ada tugas apa gitu, nanti kalau keluar dari kuliah makalah itu dipakai dalam situasi apa, dalam keadaan bagaimana. Cukup sekian. Pertanyaannya bagus sekali, penuh dengan tanda tanya. Nah ini memang pikirannya kritis sekali. Untuk apa sih makalah itu ya? Silakan dijawab oleh pemateri. Ya, siapa namanya tadi? Lailatul Syarifah. Luar biasa sekali pertanyaannya ya. Oh, Lailatul Syarifah. Ya, makalah itu sebenarnya untuk digunakan dalam waktu apa? Misalnya nanti kalau sudah selesai kuliah. Karena yang saya tahu, Bu, makalah itu hanya ada pada anak kuliah misalnya. Sekalipun nanti kalian lulus kuliah, makalah tetap bisa digunakan dalam hal apapun. Ranahnya adalah dalam hal penelitian. Ya, penelitian. Kalau misalnya kalian nanti akan meneliti, anggaplah di rumah kalian di tetangganya mempunyai banyak pohon durian. Kalian akan meneliti pohon durian itu, mulai dari tumbuh segini sampai nanti menghasilkan beberapa buah yang banyak. Sekalipun nanti kalian sudah tidak menjadi mahasiswa, tetapi kalian mau meneliti tentang pohon durian yang ada di rumah tetangganya, itu nanti akan tetap masuk kepada yang namanya karya ilmiah. Tetap menggunakan metode-metode yang ada seperti hanya wawancara. Kalian tanyakan kenapa ini berbuah sampai banyak, apa saja Bu pupuknya yang digunakan, kemudian ini proses penanamannya pada tanggal berapa sehingga ini bisa berbuah dalam waktu yang sangat singkat sekali. Itu nanti jawabannya diperoleh dari hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Jadi makalah itu tidak hanya digunakan ketika kita menjadi mahasiswa. Sekalipun kalian sedang berada posisinya seperti sekarang menjadi siswi, kalau kalian disuruh membuat makalah, sebenarnya kalian harus membuat makalah. Karena di kelas 2 itu memang sudah ada membuat makalah. Silakan membuat makalah tentang apa misalnya? Peran perempuan masa kini. Bisa. Jadi makalah itu tidak hanya untuk mahasiswa. Siswa juga boleh membuat makalah, boleh membuat karya ilmiah, bahkan boleh mengikuti lomba-lomba terkait dengan karya tulis ilmiah. Kenapa kok disebut dengan karya tulis ilmiah, Bu? Karena yang namanya makalah itu merupakan perolehan dari data-data yang aktual dan faktual yang bisa kita peroleh di lapangan. Jadi bukan bersifat perasaan dan lain sebagainya. Hanya saja kalau seperti hanya puisi cerpen disebut dengan karya tulis ilmiah yang bersifat fiksi. Jadi berbeda. Apakah nanti kalau saya menikah tetap dibutuhkan Bu makalah itu? Tetap dibutuhkan. Sekalipun status kalian punya anak dan menikah, barangkali nanti ada lomba menulis karya tulis ilmiah se-Jawa Timur. Kalian mampu, silahkan kalian ikut. Jadi tidak ada batas
kapan berhentinya membuat makalah itu? Tidak ada batas. Kalau kalian masih mau membuat makalah sekalipun sudah bersuami, sekalipun sudah menjadi calon mahasiswi, boleh, asalkan kalian mau. Silakan jika ada lagi. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk peluang lagi, ya, tinggal terakhir pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya selanjutnya? Terakhir, ada? Undangan? Mungkin? Sudah ya? Ya. Sudah? Sudah. Ya, sudah untuk pertanyaan-pertanyaan. Untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, terima kasih. Dan semoga apa yang kita seminarkan atau pelatihan karya tulis ilmiah ini bisa berdampak kepada diri kita, sekolah kita, terutama mading SMK Al-Miftah bisa diisi oleh karya tulis ilmiah, baik itu puisi ya, artikel, opini, atau sketsa bisa diaktifkan kembali. Tidak hanya seperti itu, karena itu memang harapan dari Kepala Sekolah SMK Al-Miftah. Terima kasih untuk pemateri yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin terakhir kami meminta motivasi untuk awal perubahan dari SMK Al-Miftah sendiri. Mading sudah ada sejak kemarin sejak SMK dibuka. Baru ya. Mading ini per kelas apa dipimpin oleh OSIS? Ada tim redaksi khusus? Khusus, Bu. Dari OSIS sampai setiap kelas. Ya. Oh, dari OSIS, berarti dikelola oleh OSIS ya. Berarti madingnya bukan tiap kelas. Ya. Ya, saya paham. Berarti madingnya adalah mading satu, berarti madingnya SMK ya, bukan mading kelas, karena berbeda. Mading kelas itu berbeda, mading OSIS itu berbeda. Berarti mading kalian saat ini adalah mading milik OSIS, dikelola oleh OSIS, tim redaksinya adalah OSIS, dan semua siswi dari per kelas itu boleh mengirim aspirasi, boleh mengirim karya. Begini, untuk menghidupkan kembali bagaimana mading itu bisa aktif sehingga kalian suka untuk menulis, suka untuk mengirim karya, mulai dari tim redaksi dulu. Tim redaksi biasanya ada ketua ya, ada sekretaris, ada bendahara juga. Kalau misalnya nanti mading itu berkembang, omsetnya juga nanti luar biasa dalam hal finansial itu. Kemudian ada tim layout, barangkali tim layoutnya dikelola sendiri ataukah yang mengelola pihak guru. Nanti ada tim editor, ada. Silakan mulai dari tim redaksi. Tim redaksi itu harus memberikan semacam godaan kepada siswi-siswi kelas 1, kelas 2 dan yang lain sebagainya. Silakan mading itu didesain, didisplay bagaimana sekiranya banyak sekali yang terpikat untuk mendekat dan membaca. Dan rubriknya yang bisa menarik perhatian. Rubriknya ada apa saja? Ada salam redaksi misalnya ya? Ada? Ya pasti ada. Salam redaksi itu kalau bisa menggunakan bahasa yang sangat bagus sekali ini. Di salam redaksi, silakan kalian bahasanya itu menggunakan bahasa salam redaksi itu kalian tidak perlu menggunakan bahasa baku ya. Boleh, karena di sini ranahnya adalah mading, kalian tidak wajib menggunakan bahasa baku seperti yang sudah kalian ketahui tadi. Boleh kalian menggunakan bahasa-bahasa yang ada di esai itu, boleh. Sehingga nanti para pembaca itu tertarik. Hai para pembaca, hari ini apa nama madingnya? Nama madingnya apa? Melodi. Oh, melodi. Dari kata-kata melodi itu, mading SMK mempunyai filosofi. Apa sebenarnya filosofi melodi? Jadi bukan hanya berbentuk boneka dan lain sebagainya. Jadi harus punya filosofi sehingga bisa mengembangkan SMK ke depan lebih maju dalam hal jurnalistik.
Di tim redaksi itu, di salam redaksi, kalian bahasanya yang vulgar, bahasanya yang apa ya, yang bisa menarik pembaca untuk bisa menulis. Hai para pembaca, kali ini tim redaksi kami akan mengeluarkan rubrik baru loh. Rubrik barunya adalah tentang sing-song misalnya. Boleh, misalnya rubriknya, jadi jangan menonton kepada artikel cerpen karena itu bagi siswi saya rasa sulit ya. Menulis opini, menulis artikel, saya yakin banyak yang kesulitan. Kecuali memang betul-betul digodok mulai dari kelas 1 bagaimana cara menulis artikel dan makalah yang baik. Nah, kalau secara fiksi, saya yakin santri itu banyak yang bisa. Seperti halnya menulis humor, humor itu bisa kalian ciptakan sendiri. Bisa ya? Humor ya. Kalian bisa menulis dari hasil karya kalian sendiri. Kemudian dari cerpen, kemudian puisi. Sebenarnya rubrik itu banyak. Nah, untuk lebih memotivasi, adakan rubrik sahabat pena. Nah, ada rubrik sapa sahabat pena. Jadi yang mempunyai sahabat pena nanti dikirim berikut dengan fotonya. Kemudian anggaplah sebagai kenalan itu. Kemudian biasanya santri itu kan ada motivasi untuk bisa mendekat dan membaca mading itu. Jadi dimulai dari rubrik-rubrik yang tidak bersifat formal dulu, biar mereka itu tertarik. Karena saya yakin kalau untuk artikel jarang diisi oleh santri, paling yang isi nanti guru dan lain sebagainya. Tetapi mading itu tidak harus lepas dari yang namanya artikel dan opini ya, harus ada. Tetapi isi dulu dengan rubrik-rubrik yang sekiranya banyak siswi yang minat untuk membaca. Kisah apa misalnya? Histori kami, OSIS SMK. Coba perjalanan OSIS SMK mengadakan mading itu ceritakan per episode. Pasti banyak yang tertarik. Diceritakan. Kalau memang mau madingnya lebih berkembang, mau lebih maju dan mau banyak yang mengirim. Kemudian dari siswi yang mengirim itu kalau bisa setiap setengah bulan adakan yang namanya reward. Adakan yang namanya pemberian penghargaan dari pengirim cerpen terbaik untuk terbitan ketiga. Siapa? Pengirim cerpen terbaik misalnya. Kemudian pengirim puisi terbaik dikasih reward. Rewardnya tidak perlu yang besar-besar. Yang namanya reward dalam bentuk apapun pasti diterima dengan senang hati. Ya, jadi nanti banyak yang minat itu. Tidak perlu reward ya. Biasanya nama masuk dalam majalah atau tulisan Siti Syamsiah kelas 2 SMK. Penulis Sailatul Rahman kelas 3 SMK. Kalian sudah bangga karena karyanya sudah masuk di mading. Kemudian nanti adakan reward. Siapa yang sering, kemudian yang terbaik dikasih reward. Pasti nanti akan ada banyak sekali pengiring-pengiring yang berhamburan. Kalau bisa adakan lomba. Misalnya sebulan 1 kali atau 3 bulan 1 kali atau per semester. Ada kelas meeting. Ada kelas meeting. Silakan sisihkan lomba desain mading di kelas meeting itu. Pasti banyak sekali minat dan bakat siswa yang secara spontan bisa menulis apa saja. Di kelas meeting adakan entah itu mau di sesi terakhir, tapi kelas meeting itu hanya sekolah ya, bukan hanya OSIS, tetapi kalian boleh memberikan pengajuan. Bagaimana kalau nanti Bu, Pak di kelas meeting diadakan desain mading per kelas. Jadi per kelas itu mendesain madingnya. Mading apa? Mading itu kalau di kelas ada 2. Ada mading informasi, ada mading kreasi. Mading informasi itu informasi seputar sekolah terkait tata tertib, jadwal dan lain sebagainya. Kemudian ada mading kreasi. Mading kreasi itu silahkan, nanti itu bisa diajukan di acara kelas meeting. Biasanya siswi itu akan berlomba-lomba berdesain
desain mading secantik mungkin dan sebaik mungkin. Dengan rubrik yang berbeda-beda tentunya, karena tiap kelas misalnya ada madingnya dan diberi nama yang berbeda-beda. Ada mading apa? Aisyah, ada mading melodi, ada mading apa. Kalau misalnya 3 kelas nanti akan ada 3 mading dengan nama mading yang berbeda, dan tentunya rubriknya di dalamnya pasti berbeda. Ada beberapa rubrik yang berbeda dan karya-karya yang berbeda. Itu nanti ketiganya dilombakan. Desain mading yang paling bagus itu kelas berapa? Itu nanti bisa diselipkan di acara kelas meeting. Kelas meeting biasanya banyak ya. Ada administrasi lomba, administrasi kelas. Ada? Iya. Biasanya juga masuk di desain mading. Sudah? Paham ya? Sebelum saya tutup, saya mau meminta hasil karya kalian. Bagaimana kurang lebih 2 jam ya saya berada di sini. Saya memberikan sebuah perubahan, bisa memberikan sebuah perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari sedikit tahu menjadi lebih banyak tahu. Jadi kalau tidak ada perubahan, saya sudah kadung-kadung ada di sini, maka saya di sesi terakhir ingin membuat kalian berkarya. Berkarya apa saja terserah. Yang kalian bisa membuat puisi, silahkan kalian membuat puisi. Yang bisa membuat keluh kesah seadanya, silahkan berkeluh kesah seadanya. Yang bisa menulis cerpen, silahkan menulis cerpen. Silahkan tulis apa saja yang kalian rasakan pada hari ini. Pak. Atau berupa perasaan terserah kalian. Sedikit tidak apa-apa. Silakan bagi yang sudah boleh dikumpulkan.